Dari Solo. Ada yang mengalami kesulitan gemblengnya? Ada yang mengalami kesulitan enggak gemblengnya? Ya? Waktu awal sih sulit untuk bagian belum sampai diam. Yang lain panjenengan? Belum apa? Kesulitan. Nah, lah ya makanya saya nanya, ada nggak yang mengalami kesulitan gemblengnya? Kan saya nanya. Nah, ya coba apa ya, kesulitannya apa? Proses untuk Proses untuk patrap. Maksudnya bagaimana itu? Bentuk kesulitannya bagaimana coba? Belum hafal. Kalau belum hafal namanya bukan sulit, namanya belum hafal. Sulit itu panjenengan tidak bisa melakukan atau bagaimana gitu maksudnya. Itu panjenengan mengalami kesulitan apa tidak? Yang dari Mojokerto bisa? Bisa. Dalam mengkaji diri, itu yang paling rumit gitu, adalah mengikuti kehendak hidup atau melakukan kehendak hidup. Itu paling rumit. Bukan sulit, tapi rumit. Rumitnya dikarenakan kita belum terbiasa. Itu rumit sekali. Mengikuti kehendak hidup, melakukan kehendak hidup, itu rumit sekali. Karena apa? Karena kehendak hidup itu sudah pasti bertentangan dengan pikiran panjenengan. Pasti bertentangan dengan batin panjenengan, pasti bertentangan dengan keinginan panjenengan atau syahwat panjenengan. Ini pasti itu. Nah, ini rumitnya kan di situ. Nah, pikiran panjenengan belum terbiasa. Pikiran panjenengan mengikuti dan melakukan kehendak itu hidup itu belum terbiasa. Batin panjenengan mengikuti dan melakukan kehendak hidup itu belum terbiasa. Syahwat panjenengan atau keinginan panjenengan mengikuti dan melakukan kehendak hidup itu belum terbiasa. Nah, rumitnya itu di situ. Pikiran panjenengan sudah terlanjur asik dengan beraneka macam. Batin panjenengan juga sudah terlanjur sibuk dengan kepentingannya. Syahwat panjenengan juga atau keinginan panjenengan juga sudah terlanjur asik dengan banyaknya jumlah-jumlah visi dan misi. Dan malam ini
saya akan memberikan pencerahan kepada panjenengan tentang perbedaan antara kehendak hidup dengan kehendak 4 anasir. Pada konten video yang lalu, secara simpel saya sudah memberikan pencerahan tentang ini. Namun secara simpelnya, apapun yang masuk ke dalam diri itu adalah kehendak hidup. Dan apapun yang keluar diri itu adalah kehendak 4 anasir. Itu secara simpel. Artinya, jika ada ajakan masuk ke dalam diri, berarti itu kehendak hidup. Kalau ada ajakan keluar diri, melakukan sesuatu keluar diri maksudnya, nah itu kehendak 4 anasir. Kehendak salah satu 4 anasir. Itu secara simpel. Kalau harus diperdalam lagi, lalu kehendak hidup itu yang seperti apa dan bagaimana? Terus kehendak 4 anasir juga yang seperti apa dan bagaimana kan gitu. Secara simpel lagi, kehendak hidup itu tidak logis, tidak masuk di logika, itu tidak masuk, dilogikakan itu tidak masuk. Nah, makanya saya katakan tadi bertentangan dengan pikiran kita, dengan batin kita, dengan syahwat kita, itu pasti bertentangan kalau kehendak hidup. Kalau kehendak 4 anasir pasti logis gitu loh. Logika banget gitu loh. Logika banget. Nah, kita terbiasa mengikuti logika-logika ini loh. Ya. Artinya kita terbiasa mengikuti kehendak 4 anasir. Semua itu dilogikakan. Semua itu dimasukkan ke akal. Tidak ada satupun yang tidak dimasukkan ke dalam akal. Bahkan yang disebut maha suci, yang konon katanya maha gaib, itu pun dimasukkan ke dalam akal. Itu loh kehendak 4 anasir. Ini rumit banget. Kalau panjenengan belajar ya, mencari petunjuk atau wangsit gaib, kecil sekali. Ingin bertemu dengan arwahnya para wali, para nabi, kecil banget itu. Gampang banget itu. Ingin mendapatkan ilmu laduni tanpa berguru gitu maksudnya. Ilmu kesaktian, ilmu jaya kawijayan tanpa berguru, itu kecil banget. Tapi belajar diam, tidak melakukan apa-apa sama sekali. Ini yang itu tidak gampang. Tidak gampang. Dan yang bisa diam adalah hanya orang-orang yang mengikuti kehendak hidup. Hanya orang-orang yang melakukan kehendak hidup yang bisa diam. Kalau tidak mengikuti kehendak hidup, tidak melakukan kehendak hidup, pasti tidak akan bisa diam. Sibuk sendiri. Sibuk sendiri. Dalam hal apapun, itu sibuk sendiri. Sampai-sampai secara awam, berdoa pun sibuk sendiri. Aneh kan? Kalau tidak mengikuti kehendak hidup, tidak melakukan kehendak hidup, sampai-sampai berdoa pun itu loh, sibuk sendiri. Yang maksudnya itu yang didoain itu tidak dikasih kesempatan untuk menjawab.
Padahal secara spiritual yang disebut, yang dimaksud berdoa itu adalah bentuk komunikasi batin. Bentuk komunikasi batin, entah itu dengan pikiran, entah itu dengan syahwat, entah itu dengan Maha Suci. Itu saja sibuk sendiri. Sampai-sampai yang diajak komunikasi, yang didoain maksudnya, itu tidak diberi kesempatan untuk menjawab. Misal contoh, berdoa atau berkomunikasi dengan Tuhan. Salah satu kata-katanya sebagai berikut. Tuhan, Engkau di mana? Bentuk doanya ya, atau bentuk komunikasinya. Tuhan, Engkau di mana? Lah, harusnya ini kan kita memberikan kesempatan agar supaya Tuhan menjawab kan? Tapi tidak, karena sibuk. Justru kita sibuk sendiri. Tuhan, kamu di mana? Kok saya mencari-cari nggak ada, ke sana, ke sini, belajar, jadi Tuhan nggak bisa menjawab itu. Nah, kita itu seperti itu loh, kita itu selama ini seperti itu. Jadi saking jibuknya Tuhan diam. Dipanggil diam, diajak bicara diam. Karena apa? Karena percuma lah, wong sibuk sendiri. Itu loh kehendak 4 anasir. Tidak ada satupun kejadian yang itu bukan kehendak hidup. Tidak ada satupun kejadian yang itu bukan kehendak hidup. Tidak ada satupun kejadian yang itu bukan kehendak hidup. Semua kejadian yang terjadi di dalam alam semesta seisinya ini adalah kehendak hidup. Hanya saja karena kehendak hidup ini diambil alih oleh 4 anasir, maka yang terjadi hasilnya itu tidak sesuai dengan firman Maha Suci. Karena diambil alih oleh kehendak 4 anasir. Dikarenakan tidak ada satupun kejadian yang itu bukan kehendak hidup, berarti ketika kita melakukan patrap samadhi, ada kehendak hidup. Di luar patrap samadhi, ada kehendak hidup. Kita tidur pun ada kehendak hidup. Kenapa? Kenapa kita harus mengenali kehendak hidup? Yang kemudian mengikuti dan melakukan kehendak hidup. Kejadian alam semesta seisinya itu dari cinta kasih sayang Maha Suci. Kejadian alam semesta seisinya itu dari cinta kasih sayang Maha Suci. Kecuali 2 yang bukan dari cinta kasih sayang Maha Suci. Alam semesta seisinya, termasuk iblis, dajjal itu ya, semua itu terjadi, terbuat, dan dicipta atau diadakan dengan cinta kasih sayang. Kecuali 2 yang bukan dari cinta kasih sayang. Apakah 2 itu? Tak lain dan tak bukan adalah kakek moyang kita Adam dan nenek moyang kita Siti Hawa. Adam dan Hawa ini bukan dari cinta kasih sayang. Lalu dari apa? Adam dari tanah, Adam dari tulang rusuk. Kenapa Adam dan Hawa dicipta beda dan berbahan beda?
Karena Adam dan Hawa ini adalah rajanya alam semesta. Dibuat berbeda bukan dari cinta kasih sayang agar supaya otak Adam dan Hawa ketika berpikir itu benar-benar murni. Tidak ada ego. Maksudnya seperti itu. Hatinya Adam dan Hawa ketika membatin itu benar-benar murni. Tidak ada pamrih dalam bentuk apapun maksudnya. Kelaminnya Adam dan Hawa ketika bersahwat, ketika berkeinginan, itu benar-benar murni. Tidak ada embel-embel arogan. Karena itu Adam dan Hawa dicipta dan berbahan tidak sama dengan alam semesta seisinya. Dan karena itu pula alam semesta seisinya itu tunduk hormat. Karena apa? Karena Adam dan Hawa berbeda. Satu. Yang kedua, karena Adam dan Hawa ini adalah raja dan ratunya alam semesta. Menurut Maha Suci, setiap ada kehidupan pasti akan ada kematian. Setiap ada permulaan pasti ada akhir. Setiap ada kejadian pasti ada pemusnahan. Ini katanya Maha Suci. Lah ini kalau dianalisa secara cermat, penciptaan, kelahiran, kejadian dari cinta kasih sayang. Jadi, apapun kejadiannya, apapun penciptaannya, apapun kelahirannya, jika cinta kasih sayang ini lenyap, maka akan terjadi akhir. Akan terjadi mati, akan terjadi peniadaan. Artinya, penciptaan tidak akan ada pemusnahan. Kehidupan tidak akan ada kematian. Begitu juga dengan kelahiran. Kalau cinta kasih sayang ini tidak lenyap, kalau cinta kasih sayang ini tetap ada, di sepanjang sejarah peradaban kehidupan manusia, setiap pergantian kehidupan itu dikarenakan musnahnya cinta kasih sayang. Itu dikarenakan musnahnya cinta kasih sayang. Lah ini kalau kita simpulkan, berarti di mana ada cinta kasih sayang, di situ tidak ada kehancuran. Tidak ada kematian, tidak ada akhir, tidak ada pemusnahan, tidak ada pergantian.
Lah sesungguhnya peran ini dibebankan kepada kaum Siti Hawa, bukan kepada kaum Adam. Aslinya kita itu gampang. Aslinya kita sebagai lelaki itu gampang banget. Kalau bisa memperkenalkan jati dirinya kaum Hawa. Kalau bisa memperkenalkan jati dirinya kaum Hawa. Sesungguhnya lelaki itu gampang banget. Kalau panjenengan pernah menyimak video-video pencerahan dari saya di YouTube Putra Romo Channel, mungkin panjenengan pernah menemukan video yang dimana di dalamnya saya berbicara munculkan anggapan kepada seorang wanita atau seluruh wanita sebagai ibumu. Ya. Munculkan anggapan kepada bahwasanya seluruh wanita itu adalah ibumu. Kenapa saya sampai berkata seperti itu? Karena hanya dengan menganggap wanita sebagai ibu kita bisa menghormati wanita. Kita tidak bisa melecehkan wanita. Kita tidak bisa meremehkan wanita. Apalagi sampai menipu dan mempermainkan wanita. Tapi kalau anggapan kita terhadap wanita bukan ibu kandung kita, udah terjebak kita di situ. Lah, sesungguhnya rahasianya itu ada di situ, rahasianya. Peran ini yang berat ada di dalam jiwanya kaum Siti Hawa. Kenapa saya katakan berat? Ini untuk para wanita di luaran sana, saya mohon untuk tidak tersinggung loh ya. Kenapa saya katakan berat? Karena kelahirannya yang berwujud sebagai wanita, pewaris tahta daripada Siti Hawa. Wanita harus mampu dan ditekan bisa. Tidak bisa tidak. Nah, ini wanita loh. Jadi wanita itu ditekan. Harus bisa dan harus mampu. Bisa apa? Mampu apa? Bisa dan mampu menjadi istri. Ada kalanya menjadi ibu. Ada kalanya menjadi teman. Ada kalanya menjadi pembantu. Ada kalanya menjadi bos. Ada kalanya menjadi pacar. Ada kalanya menjadi selingkuhan. Ada kalanya menjadi pelacur atau pelampiasan nafsunya wanita, nafsunya lelaki. Ada kalanya harus menjadi anak. Ada kalanya menjadi orang tua. Dan semua itu harus bisa. Perempuan itu harus bisa di situ.
Kenapa? Karena di dalam jiwa seorang perempuan, kesempurnaan alam semesta itu berada. Kesempurnaan alam semesta itu berada. Lah, kaum lelaki tinggal memperkenalkan saja. Kaum Adam tinggal memperkenalkan saja. Karena semuanya sudah ada di dalam diri wanita. Sesungguhnya, seumur hidup panjenengan itu mengalami ini. Aslinya itu mengalami ini. Semua wanita itu bisa menjadi istri, bisa menjadi teman, bisa menjadi selingkuhan, bisa menjadi pacar, bisa menjadi anak, bisa menjadi orang tua, bisa menjadi guru, bisa menjadi pembantu, bisa semua perempuan itu bisa melakukan. Namun belum tentu dengan kesadaran cinta kasih sayang. Lah di sini loh. Rahasianya itu di sini. Kalau ada seorang istri bisa menjadi istri bagi suaminya dengan kesadaran cinta kasih sayang hidup, maka suaminya ini tidak akan pernah mengalami gagal, jatuh, bangkrut, susah, tidak akan pernah. Ketika seorang istri berperan sebagai ibu dari anak-anaknya, perannya sebagai ibu kepada anak-anaknya, dengan kesadaran cinta kasih sayang hidup, semua anak-anaknya ini akan menjadi orang. Nggak ada yang orang-orangan, itu nggak ada. Gitu. Nggak ada. Rahasianya di situ. Tapi ketika seorang istri sebagai istrinya suaminya berperan sebagai istri tidak dengan kesadaran cinta kasih sayang hidup, ya ini ada kalanya jatuh, ada kalanya tidak, ada kalanya sial, ada kalanya beruntung, ada kalanya celaka, ada kalanya selamat, seperti itu. Dan kita panjenengan mengalami ini semuanya, sesungguhnya itu, gitulah. Waduh, kalau begitu untuk yang belum punya suami, untuk yang belum, ini nggak ada kaitannya. Ini perkara peran. Walaupun ada perempuan masih gadis, belum punya suami, banyak loh yang sudah menjadi istri itu. Padahal belum punya suami, tapi sudah berperan sebagai istri. Artinya walaupun belum punya suami, dia sudah bisa berperan sebagai istri kan. Nah, tinggal perkaranya ketika dia berperan sebagai istri, entah itu melacur atau iseng-iseng tombo pengen, itu atas dasar kesadaran cinta kasih sayang apa tidak. Itu toh. Itu toh. Jadi jangan dikira perempuan yang belum punya suami itu belum jadi ibu, belum jadi istri, itu jangan dikira. Ini dunia modern ini. Dunia modern. Artinya kan menjadi seorang istri tidak harus punya suami. Nah, tinggal ketika kejadian itu terjadi atas dasar kesadaran cinta kasih sayang hidup apa tidak. Apa atas dasar uang, apa atas dasar nafsu.
atau atas dasar pengen, atau atas dasar kesadaran cinta kasih sayang hidup. Ini berat banget, peran wanita di sini berat. Jadi kalau kita menginginkan, kalau kita ingin alam semesta seisinya ini tidak berakhir, menginginkan alam semesta seisinya ini tidak hancur, menginginkan alam semesta ini tidak mengalami kematian, maka jumlah kaum Hawa yang hidup di muka bumi ini harus, yang bangkit kesadaran cinta kasih sayangnya, yang bangkit itu jumlahnya harus lebih banyak daripada yang belum. Nah, jumlah kaum wanita yang berkesadaran cinta kasih sayang hidup ini, jumlahnya ini harus lebih banyak daripada yang awam. Jadi sesungguhnya siapapun wanitanya, ketika menjadi pacar, bukan atas dasar kesadaran cinta kasih sayang hidup, sesungguhnya dia sedang berusaha mencelakai bahkan membunuh pacarnya secara perlahan. Siapapun wanitanya yang sebagai istri dari seorang suami, ketika berperan sebagai istri kepada suaminya, bukan atas dasar kesadaran cinta kasih sayang hidup, sesungguhnya apapun yang dia lakukan kepada suaminya itu adalah membunuh secara halus, mencelakai secara halus. Jadi, untuk panjenengan yang sudah berumah tangga, jika mengalami masalah-masalah kesulitan, kesusahan, kekurangan di dalam rumah tanggamu, koreksilah engkau sebagai istri. Pernahkah engkau berperan sebagai seorang istri berdasarkan kesadaran cinta kasih sayang hidup kepada suamimu? Ketika berperan sebagai ibu kepada anak-anaknya, pernahkah berdasarkan kesadaran cinta kasih sayang hidup? Karena rahasianya di situ. Rahasianya di situ. Nah, kalau ada perempuan yang seperti ini, entah itu pacarnya, entah itu suaminya, laki-lakinya pasti segera tercerahkan. Itu tidak lama, prosesnya tidak lama, pasti segera tercerahkan. Dan ketika lelakinya ini tercerahkan, pasti lambat atau cepat dia akan memperkenalkan jati diri kepada perempuan. Nah, kalau ini sudah terjadi, maka dualisme sudah tidak ada bedanya. Dan ketika dualisme ini sudah tidak ada bedanya, kejadian manunggal jati tidak ada istilah sulit. Dan yang mampu melebihi tingginya tahta seorang ratu adalah hidup. Gitu loh. Selain hidup nggak ada. Kedudukan tertinggi adalah ratu, bukan raja. Di atas ratu adalah hidup atau guru sejati. Jadi, kalau kita sebagai lelaki tidak mengikuti kehendak hidup, tidak melakukan kehendak hidup, pasti terjebak oleh wanita yang seiring berjalannya waktu akan celaka, kemudian hancur. Unik kan? Aslinya hukum alamnya itu seperti itu. Kalau ini kita simpulkan,
Berarti jika seluruh wanita yang ada di dunia fana ini berkesadaran cinta kasih sayang hidup, maka tidak ada peralihan peradaban. Tidak ada kiamat, itu nggak ada. Kiamat itu nggak ada. Kegagalan nggak ada. Kecelakaan nggak ada. Apes nggak ada. Lah saya yang masih bujang bagaimana? Saya yang masih gadis bagaimana? Sama, nggak ada bedanya. Selagi wanita belum mengenal jati dirinya. Siapa, dari mana, untuk apa, dan hendak kemana, pasti akan menentang lelaki. Karena apa? Karena di mana lelaki yang sedang mengikuti kehendak hidup dan melakukan kehendak hidup itu sangat bertentangan dengan pikiran otak kita, batinnya, hati kita.